beberapa federasi gitu ya, ketumnya suka masuk ke ikut kasih motivasi. Kalau Mas Michael gimana? Ya kalau ya saya bukan orang yang paham teknis. Jadi kalau saya dan dari 2 kali FGD itu dengan waktu yang terbatas ya. Tentu kalau waktu lebih lama mungkin kita punya agent atau apa cari gitu kan. Tapi dengan waktu yang sangat terbatas kita harus putuskan. Saya paham bahwa saya nggak paham kira-kira gitu. Orang lain lebih paham gitu. Paham. Ya saya mungkin buka aja sekarang nggak apa-apa. Justru coach Hector bukan pilihan pertama. Oke. Satu lagi saya bilang. Ada yang kasih masukan. Wah Mike, Hector itu waduh, susah itu diatur orangnya gitu. Ada juga ngomong gitu. Oh, itu orangnya keras itu. Saklek lah ya. Iya, tapi kalau saya dengar itu justru saya ngerasa Mas Victor kan pasti memantau tuh ya. Kadang-kadang suka masuk ke ruang ganti pemain nggak Mas? Kan beberapa federasi gitu ya, ketumnya suka masuk ke ikut kasih motivasi. Kalau Mas Michael gimana? ya kalau ya saya bukan orang yang paham teknis. Jadi kalau saya bicara langsung ke pemain, saya malah takut saya salah ngomong gitu. Dan saya juga lihat coach Hector sudah menguasai tim kita dan coach Hector juga punya pemahaman yang sangat tajam. Beliau itu masternya banyak, saya sampai lupa masternya ada apa aja gitu. Tapi sport science-nya ada, sport management, dari sisi bisnis olahraga, dari sisi psikologi olahraga, coach Hector sudah paham. Jadi saya pikir bukan bicara ruang ganti aja ya, tapi di banyak kesempatan saya berusaha membatasi interaksi saya dengan pemain. Karena bagi saya penting bagi pemain di futsal ya, maksud saya nggak bicara ini. Tapi kalau di futsal saya melihat penting bagi pemain atlet timnas orientasinya jelas, otoritasnya jelas. Pelatih kepala coach Hector, saya tidak ingin mengurangi otoritas coach Hector di mata pemain-pemainnya sendiri. Makanya saya berusaha menjaga, membatasi diri supaya yang nggak terlalu banyak interaksi dengan para pemain. Karena saya udah percaya kepada coach Hector. Itu setidaknya itu filosofi saya. Oke, Mas, kalau misalnya kita lihat tadi kan memang tidak ada target yang dipatok seperti itu ya. Tapi ada nggak sih perkiraan bahwa timnas futsal Indonesia akan mencapai ke final seperti itu? Perkiraan. Sebenarnya yang terjadi kemarin itu, ya ini sekali lagi kita bukan target-targetan, tapi sebenarnya saya udah ya jujur aja memperkirakan sih. Bahwa di grup stage pada saat kita tahu kita di grup apa saja, siapa saja di grup, ya saya punya harapan yang kuat, bukan target ya, punya harapan yang kuat kita juara grup. Dan saya mengantisipasi grup sebelah, Thailand peringkat pertama, Vietnam peringkat kedua, jadi ketemu Vietnam. Dan saya juga mengantisipasi dengan teman-teman di federasi bahwa berikutnya lawan Jepang. Kalau berhasil lawan Jepang, nextnya lawan Iran. Tentu semua pertandingan itu ya kita nggak pernah tahu hasilnya ya. Tapi ya mengantisipasi jalannya seperti itu kepikiran dan kebetulan itu yang terjadi. Ya kebetulan aja gitu. Iya, kalau saya waktu beberapa kali teman-teman media nanya gitu wawancara saya udah bilang kan kalau nggak salah FFI targetnya hanya perempat final ya Mas. Awalnya yang di sounding. Saya bilang ini nggak perempat final, ini final. Bukan final, minimal semifinal. Karena lawannya kan antara Thailand dan Vietnam kita sudah menang lah di Piala AFF, di SEA Games. Tapi yang saya kaget tuh kita bisa ngalahin Jepang dan bisa bikin susah Iran. Bahkan nyaris kita juara tuh. Itu cuma satu kurangnya Mas. Faktor luck aja. Faktor luck. Karena semuanya itu udah kita secara teknis nggak kalah sama Iran, secara permainan nggak kalah. Hanya satu, faktor keberuntungan kita kemarin itu lebih beruntung Iran lah bisa menang di final. Nah, yang dilihat Mas Victor, Mas Michael saat itu, saat kita sampai di final dan akhirnya menjadi runner up, suasana di pemain seperti apa tuh Mas? Ruang ganti atau apa? Ya jujur sekali lagi kalau bicara suasana, jujur saya dan kami ya mungkin dari federasi nggak banyak benar-benar langsung ke para pemain ya. Jadi kalau bicara suasana pastinya sepertinya tim kepelatihan yang lebih paham gitu ya. Bahkan saya pribadi pun juga komunikasi dengan coach Hector selama kompetisi itu sangat terbatas. Karena saya juga takutnya kalau saya kontak ada pressure tambahan. Sekali lagi kita memang udah di titik trust. Jadi ada satu chat saya ke coach Hector. Justru saya waktu chat coach Hector saya bilang
Coach, saya baru ketemu federasi ini, kita lagi bahas hal-hal ini. Nanti setelah Piala Asia selesai, saya mau ngobrol sama coach, kita sama-sama rancang untuk yang ke depan. Justru saya nggak bahas pertandingannya. Oke. Tapi ada kalimat yang saya sebut ke Coach Hector itu adalah kita bagi tugas. Coach Hector fokus timnas, saya fokus menjalin hubungan dengan federasi-federasi Asia yang sedang datang. Ya. Karena kalau teman-teman notice, sebenarnya kemarin itu bukan hanya Piala Asia yang berjalan. Kita bahkan kemarin itu ada satu rapat khusus, di mana kami mengundang sebagai tuan rumah perwakilan dan pimpinan Federasi Futsal Asia dari semua negara yang lain. Dan kemarin itu 12 negara datang. Ada presiden federasinya, ada mungkin komite futsalnya gitu, futsal ya. Kita bicara soal bagaimana mengembangkan kolaborasi futsal di level Asia. Yeah. Dan bagaimana mendorong supaya lebih banyak kompetisi di level Asia. Jadi selama pertandingan ini, fokus saya di federasi dan teman-teman pengurus di federasi, fokus kita 2. Pertama, penyelenggaraan eventnya, ada panitia pelaksana, ada ketua panitia dan jajaran juga. Jadi kita fokus di situ. Yang kedua adalah justru ini momen kita menjaring relasi, memperkuat relasi. Prestasi timnas, jujur aja di luar kendali kita di federasi. Yeah. Itu pelatih kepala dan tim. Jadi di chat saya dengan Coach Hector, saya menjelaskan perkembangan yang terjadi di luar timnas. Dan saya bilang Coach Hector, nanti setelah selesai kita follow up ini. Komunikasi kita dengan Afghanistan, dengan Uzbekistan, dengan Iran, dan seterusnya. Gitu. Nah, beberapa waktu lalu sempat viral tuh di media sosial. Kalau nggak salah saat kita dapat medali emas ya Mas. Waktu media mau wawancara Mas Michael bilang, enggak, pemain aja. Wawancara pemain aja, ini pestanya mereka gitu. Itu viral tuh Mas. Yeah. Ini agak janggal menurut saya ya dari kebiasaan pengurus-pengurus di federasi gitu ya. Karena biasanya pengurus di federasi itu mau ambil panggung itu gitu. Nah, Mas Michael nih justru yang bikin netizen salut gitu, justru malah menghindar dari panggung itu. Kenapa Mas? Ya, pertama saya berharap hal ini tidak dibesar-besarkan. Menurut saya itu momen yang sudah berlalu saja. Kita fokus ke depan dan saya sama sekali nggak ada keinginan diungkit gitu ya hal tersebut. Kalau di momen itu yang terjadi adalah memang saya senang. Saya lagi senang melihat ekspresi pemain dan pelatih. Dan saya merasa kalau saya ikut ke sana malah jadi canggung buat apa gitu. Mereka udah happy, udah semuanya ada yang lagi dilakukan ya udah pada tempatnya gitu. Mungkin kalau itu bicara momen ya, pada saat itu yang saya pikirkan. Jadi saya rasa buat apa saya ikut nimbrung gitu. Tapi kalau bicara yang lebih luas, menurut saya memang ya ini filosofi, balik lagi. Dan saya sampaikan di teman-teman di federasi, kita ini, tugas kita di federasi itu memfasilitasi. Oke. Ibaratnya kalau sama kayak pemerintah sama masyarakat gitu kan. Pemerintah itu memfasilitasi rakyatnya bisa sejahtera. Kita di federasi memfasilitasi para pemain, para klub-klub, liganya kuat, timnasnya kuat, ya udah. Jadi kita ini di belakang layar menurut saya sudah melakukan kerja-kerja yang terhormat, yang cukup gitu. Jadi ya kita harapan saya sih itu bisa menjadi hal yang kita konsisten lakukan gitu. Biar teman-teman mereka yang berjuang lah, mereka yang harus dapat apresiasi dan sorotan. Ya itu lumayan mendapat apresiasi dari publik Mas. Netizen tuh istilahnya apa ya? Wah ini luar biasa ini. Yeah. Beda dari ketum-ketum. Beda pada umumnya lah ya. Betul, pada umumnya gitu. Oke, Mas Michael, kita masih bicara soal keberhasilan timnas mengukir sejarah ya. Kalau boleh tahu, ini kan memang sejarah diciptakan tidak hanya dari pemain tapi juga juru taktik si Coach Hector ini gitu kan. Memang Coach Hector kita lihat di sosial media ataupun juga di lapangan dia sebagai sosok ayah ya untuk para pemainnya karena kita melihat waktu Israr gagal menendang penalti, gimana cara dia untuk memeluk Israr itu memang kelihatan dia jiwa pemimpinnya itu ada si Coach Hector ini. Nah, yang pengen saya tanya adalah bagaimana awal penunjukan atau tersebut nama Coach Hector ini dalam pelatih timnas futsal Indonesia. Iya. Ya waktu itu saya juga kan sebenarnya 2024 baru masuk ke Federasi Futsal. Ya. Dan saya orang yang tidak malu-malu untuk bilang bahwa saya orang baru di futsal gitu. Saya bukan orang futsal, saya bukan orang olahraga, tapi kebetulan saya dipercaya teman-teman, dipercaya oleh senior-senior mengurus organisasi ini. Dan saya juga berharap bisa dijalankan dengan sebaik mungkin dan profesional.
Jadi pada saat saya masuk ada kekosongan pelatih karena pelatih sebelumnya baru saja mengundurkan diri karena alasan pribadi, jadi kosong. Dan waktu itu kita hanya punya 3 bulan menuju Piala AFF. Jadi menurut saya situasinya sejujurnya sangat kritis. Cuma pada nggak tahu aja nih. Cuma di internal FFV kita jujur sangat kebingungan. Ini gimana Piala AFF udah mau datang berikutnya, ini event. Itu Marco Sorato ya? Yang sebelumnya, iya. Kenapa dia mundur, Mas? Ada urusan keluarga ya, urusan pribadi sih, pertimbangan yang ya kita juga hormati gitu. Jadi di tengah kekosongan itu, waktu semakin tipis, kita harus segera mengambil keputusan. Dan waktu itu juga saya jujur aja baru masuk juga di federasi dan dihadapkan dengan situasi seperti itu. Saya sempat ngobrol sama beberapa orang, yang selama ini terlibat di futsal, termasuk dari klub-klub. Ya saya waktu itu sempat roadshow bahkan ke satu-satu owner klub, minta masukan soal futsal, soal memperbaiki federasi. Nah khususnya untuk pelatih, bahkan kita kepikiran dan kita lakukan bikin FGD, 2 kali FGD. Dan di FGD itu kita memang coba cari mantan tim kepelatihan timnas, mantan atlet timnas, dan juga pemain-pemain yang masih sering dipanggil di timnas. Ada, saya lupa orangnya berapa, kalau nggak salah ada 10, pokoknya 2 kali FGD. Dan dari 2 kali FGD itu dengan waktu yang terbatas ya, tentu kalau waktu lebih lama mungkin kita punya agent atau apa cari gitu kan, tapi dengan waktu yang sangat terbatas kita harus putuskan. Saya paham bahwa saya nggak paham kira-kira gitu, orang lain lebih paham gitu. Paham bahwa kita nggak paham. Jadi saya benar-benar butuh masukan siapa gitu. Dan dari 2 FGD yang dilakukan muncul 4 nama. Dari 4 nama ini dikerucutkan lagi kedua, dan 2 nama ini kita panggil wawancara saya. Bahkan saya juga ikut interview, follow up gitu ya. Dan pada saat 2 nama ini muncul, ya saya mungkin buka aja sekarang nggak apa-apa. Justru coach Hector bukan pilihan pertama. Satu lagi saya bilang. Ya kita nggak perlu sebut. Ini menarik ini. Menarik, itu bikin penasaran tuh. Iya. Justru coach Hector bukan pilihan pertama pada saat udah di shortlist 2 itu. Iya. Tapi ada beberapa hal yang memang waktu saya dengar langsung dari coach Hector saya impress. Yang pertama adalah waktu paparan dari coach Hector, dia udah bikin paparan lengkap. Saya lupa, mungkin 30 slide. Menganalisa futsal Indonesia, menganalisa ekosistem klub yang ada di Indonesia, termasuk dia punya daftar 40 pemain. Yang dia udah lihat potensial dan layak untuk dipanggil ke timnas. Sedalam itu berarti ya? Sedalam itu. Memang coach Hector kan pernah 2 tahun jadi pelatih klub BTS, BTS, Bintang Timur Surabaya. Jadi memang sudah memahami. Tapi ya artinya apa? Artinya dia menghadapi wawancara itu juga dengan serius. Dengan sangat serius. Dan di wawancara itu dia memang menyampaikan saya menginginkan pekerjaan ini. Dan saya mempersiapkan. Bukan cuma ingin, kalau ingin mungkin banyak yang ingin gitu kan. Tapi saya mempersiapkan, makanya dia paparkan gitu dengan sangat baik gitu. Jadi itu hal pertama yang saya jujur waktu itu impress melihat keseriusan itu. Dan hal yang kedua, setelah wawancara itu jujur, ya mungkin saya nggak bisa buka semua detailnya, tapi saya udah ngobrol berdua beberapa kali, teleponan, WhatsApp, karena kita bicara soal terms dari kontraknya. Ada hal-hal yang kami punya keterbatasan di federasi, tapi yang saya sangat apresiasi coach Hector itu orientasinya bukan material. Tentu kita tetap berusaha memberikan yang layak lah pastinya gitu. Tapi kalau ini kan jadi setelah wawancara Zoom itu udah sifatnya, bahkan nih saya langsung dengan coach Hector nih gitu, bener-bener gitu ya. Karena saya menjelaskan kondisi FFV hari ini begini, tantangan kita seperti ini, keterbatasan kita seperti ini gitu. Dan kita negosiasi, udah sampai levelnya di situ, bener-bener sampai saya telepon-teleponan sama coach Hector menjelaskan gitu. Kita mau memberikan apresiasi yang layak, tapi keterbatasan kita seperti ini gitu. Dan dari interaksi itu, saya benar-benar bisa merasakan dia itu serius mau membangun legacy yang kuat memajukan futsal Indonesia. Bukan soal hitungan angka, bukan soal fasilitas. Karena ya kalau ini kan detail kontrak ya. Karena menurut saya kami ya punya keterbatasan di sisi itu ya sebagai federasi. Tapi hal-hal tersebut coach Hector menunjukkan itu poin-poin kesekian. Tapi yang paling utama adalah satu hal yang coach Hector minta, dan ini kita penuhi, adalah kalau saya jadi pelatih kepala, saya minta TC dimulai tanggal sekian. Saya lupa tanggal berapa, kalau nggak salah 1 September atau berapa, pokoknya mulai segera. Yang lain-lain kan ada lagi nih hal-hal yang lain. Maaf coach, yang ini saya nggak bisa.
Yang ini kayaknya saya upayakan. Tapi kalau yang ini, Coach Hector bilang, kalau ini, tapi Mike, kalau yang ini saya wajib. Ini syarat saya nih. Kalau saya datang ke Indonesia, ini wajib. Tesnya segera mulai. Saya benar-benar waktu udah mepet banget. Waktu coach bilang itu, saya lihat keuangan FFI. Nggak sanggup. Nggak sanggup kita bikin TC secepat itu. Biasa TC buat AFF paling 2 minggu, 3 minggu. Coach Hector minta 2 bulan. Lama ya? Cukup lama. Karena memang ya, kita paham juga, ini kan pelatih baru. Iya. Tiba-tiba dengan proses yang begitu cepat untuk akhirnya direkrut, harus langsung mempersiapkan kompetisi yang signifikan dalam waktu yang terbatas. Betul. Jadi menurut saya sebenarnya permintaannya masuk akal. Jadi pada saat Coach Hector minta itu, saya pertimbangkan ya kita harus fair. Jangan juga kita rekrut pelatih dipersiapkan dia untuk gagal. Ya. Kalau oke, Coach Hector, saya justru poin lain yang kita setujui, yang ini kita nggak setujui. Dia datang, mungkin fasilitasnya lebih lengkap, tapi ujungnya gagal, kan kasihan dia. Kita nggak bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab kita sama dia. Jadi justru hal ini dan ini yang saya suka dari Coach Hector. Justru poin-poin yang lain bagi dia, kalau ini nggak bisa, nggak apa-apa. Padahal justru secara pribadi ini lebih penting ya. Iya. Tapi kalau kita benar-benar mau mengejar AFF, ini wajib. Jadi kalau ada sumber daya dari FFI, fokus di sini. Dan waktu itu sebenarnya saya ingat, ini pun kita juga sebenarnya nggak sanggup gitu. Tapi akhirnya karena akhirnya kan kita juga pendekatan ke pemerintah, kita dibantu, ada bantuan dari APBN juga untuk persiapan AFF gitu, akhirnya bisa terlaksana. Tapi kira-kira itu yang terjadi ya, dinamika di awal, dan itu kenapa, jujur saja kenapa dari awal itu saya punya trust yang tinggi. Bahkan sebelum medali emas SEA Games, bahkan sebelum kita juara AFF, dari tahap itu saya punya keyakinan ini orang yang tepat. Yang saya ingin, ya harapannya kita Federasi Futsal bisa berikan kesempatan kepada orang ini membuktikan dirinya dan keseriusannya membangun futsal di Indonesia, dan terbukti. Iya, itu jelang Piala AFF 2024 ya. 2024. Saat itu Coach Hector masih di BTS nggak? Waktu itu udah kembali ke Spanyol. Jadi memang ada 1 tahun beliau di Spanyol, saya mungkin kurang tahu pada satu, kalau nggak salah ada fokus ke pendidikan tertentu yang lagi dilakukan, tapi memang waktu itu lagi nggak memegang klub. Ya artinya nggak perlu bernegosiasi dengan BTS ya, bisa langsung merekrut lah kalau. Bisa langsung, ya. Tapi pastinya saya waktu itu juga sempat tanya ke BTS juga, pengalaman kalian waktu Coach Hector pegang gimana. Dan bukan cuma BTS yang saya tanya, saya beberapa orang lagi saya tanya, ada yang kasih masukan, wah Mike, Hector itu, waduh susah itu diatur orangnya gitu. Ada juga ngomong gitu, waduh itu orangnya keras itu. Saklek lah ya. Iya, tapi kalau saya dengar itu justru saya ngerasa, ya bagus lah kalau dia punya pendirian gitu. Kalau saya justru melihatnya, di satu sisi mungkin keras kelihatannya gitu ya, orangnya keras, memang orangnya belak-belakan. Kalau ngomong ke saya pun apa adanya gitu. Dia nggak suka, dia ngomong nggak suka. Walaupun kita federasi ya. Tapi kalau dia nggak suka, dia akan bilang nggak suka. Kalau dia bilang yang federasi lagi lakukan, Mike, ini salah. Dia benar-benar akan kontak, minta waktu ketemu saya, dan bilang ke depan muka saya, lu salah. Kalau lu jadi ketua federasi nggak boleh kayak begini. Saya digituin gitu. Tapi ini kan balik soal trust. Saya punya keyakinan apapun yang Coach Hector sampaikan kepada kita di federasi, disampaikan dengan niat baik, karena beliau juga punya ilmunya gitu loh. Untuk kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat bagi timnas dan juga bagi futsal Indonesia. Jadi kalau saya justru hal seperti itu, mungkin ada orang-orang lain yang kasih masukan ke saya sebelum kita rekrut Hector. Wanti-wanti itu, wah Mike hati-hati, itu lu nggak susah aturnya tuh orang itu, pendiriannya begini-begini. Tapi pada saat saya interaksi langsung dengan beliau, kalau niatnya baik, ya bagus. Punya pendirian yang kuat, kalau memang niatnya baik, bagus. Dan saya bersyukur. Dan menurut saya kita futsal Indonesia juga harus sangat bersyukur punya pelatih seperti Coach Hector. Di mata Mas Michael, Coach Hector ini pelatih seperti apa sih dengan para pemainnya ini? Ya, kalau ini kan tentu pemain-pemain yang pasti lebih paham dan merasakannya. Iya, artinya dari pandangan Mas Michael. Jadi kalau saya melihat Coach Hector, ini saya melihat dari luar ya, tentu kan ini kan internal di timnasnya sendiri ya. Kalau saya melihat yang pasti Coach Hector itu dia dihormati. Jadi ini orang yang punya otoritas di tim yang dia pimpin, di tim kepelatihan dan juga di pemain. Dan kalau ini saya dengar cerita ya, saya nggak lihat langsung, tapi saya ya kadang-kadang dengar cerita dari kiri kanan gitu, seberapa detail Coach Hector, ada pemain-pemain yang secara khusus dipanggil,
malam-malam mungkin udah selesai rapat, udah selesai briefing, ada pemain yang dipanggil khusus. Ya bicara bahkan di kamarnya coach Hector ya, di hotel tempat menginap, dan dijelaskan, dikasih tunjuk video. Ini kamu seperti ini, harus diperbaikinya begini-begini. Jadi ada perhatian, ada kepedulian, ada detail. Gitu. Itu yang saya dengar dari banyak orang. Jadi ya kalau saya dari jauh tentu melihatnya, saya melihat dinamika tim yang berjalan dengan baik di internal gitu. Dan itu saya suka gitu, saya lihat dari luar. Dan ada beberapa hal di mana yang saya tahu, tapi kalau ini mungkin saya nggak bisa kasih contoh detail ya, ada tapi saya nggak enak ngomong. Tapi saya melihat coach Hector itu sangat mempedulikan timnya, bahkan mau berkorban untuk timnya. Itu yang saya juga apresiasi. Yaitu menurut saya seorang pemimpin yang baik, bisa memimpin tim yang baik. Oke, jadi memang karakternya punya karakter khas lah ya, Karakter coach khas, Hector betul. ini.